D1A024054. Saya berasal dari Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Oke, baiklah semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi 1 sampai materi 7. Ini merupakan tanda pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang pertama, Hakikat Bahasa Indonesia. Hakikat Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai lambang kemerdekaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, budaya, pengembangan, kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangannya yang signifikan sejak terbentuknya hingga saat ini. Perkembangan sebelum Indonesia merdeka. Pada abad ke-7, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kerajaan dari Kerajaan Sriwijaya. 901, dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama, bentuk tertuang dalam peraturan ejaan bahasa Melayu dan huruf Latin. Perkembangan sesudah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sebagai bahasa persatuan. Bahasa resmi negara. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengetahuan, bahasa teknologi, bahasa yang dinamis, bahasa dalam pendidikan, dan pengembangan pembinaan. Materi yang kedua, yaitu sikap berbahasa. Pengertian sikap berbahasa adalah peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Adapun ciri dari sikap berbahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Selanjutnya, komponen sikap berbahasa. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan, mengenal alam sekitar, dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Komponen efektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau sesuatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya, disebut memiliki sikap negatif. Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaksi terhadap suatu keadaan. Adapun jenis sikap berbahasa. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan paragraf. Sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, dan sikap keagamaan. Kedua jenis ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Adapun dua sikap terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Baiklah, kita akan memasuki materi ketiga, yaitu teks dalam kehidupan akademik. Dalam kehidupan akademik, teks merujuk pada segala bentuk tulisan atau naskah yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ide, atau gagasan dalam konteks pendidikan keilmuan. Teks dalam konteks ini bisa berupa, yang pertama, prosa fiksi. Contohnya novel, cerpen, dongeng, legenda, dan yang lain-lain. Contoh prosa non-fiksi, yaitu karya tulis ilmiah, hasil kajian pustaka, dan tulisan akademik. 2. Hasil dari proses penelitian laporan D1 sampai dengan D3. Skripsi tesis, disertai artikel jurnal, makalah hasil penelitian. Yang ketiga, drama tragedi, seperti komedi, opera, melodrama, farse, tablo. Adapun tulisan akademik. Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Yang kedua, bentuk tulisan ilmiah, hasil kajian pustaka makalah, artikel ilmiah populer,
berita. Yang ketiga, sistematika tulisan ilmiah, hasil kajian pustaka, halaman, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, dan lainnya. Materi yang keempat adalah menjelajahi dunia pustaka. Menjelajahi dunia pustaka merujuk pada kegiatan mencari, menelusuri, dan mengakses berbagai koleksi literatur atau sumber informasi di perpustakaan, baik itu perpustakaan fisik atau perpustakaan online. Dalam konteks perpustakaan fisik, menjelajah pustaka bisa berarti mencari buku, jurnal, atau dokumen. Sementara itu, di era digital, menjelajah pustaka seringkali dilakukan melalui proses digital atau diatasnamakan online, di mana pengguna dapat menelusuri koneksi literatur akademik, e-book, jurnal ilmiah, dan artikel secara elektronik. Berikut ini adalah website yang dapat kita pergunakan untuk menjelajah pustaka. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang kelima, presentasi ilmiah. Hakikat dari presentasi ilmiah. Yang pertama, presentasi ilmiah merupakan keterampilan komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau mendapatkan hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi. Yang pertama, pemberi pesan atau komunikator. Yang kedua, media yang digunakan. Dan yang ketiga, penerima pesan atau audiens. Yang ketiga, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan memilih langkah terbaik. Yang keempat, presentasi yang luar biasa biasanya terjadi apabila audiens dapat merubah keyakinannya atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Yang kelima, presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterima. Selanjutnya, alur presentasi. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan haruslah yang menarik, jelas, dengan baik, gambaran topik dan tujuan presentasi. Yang kedua, isi. Sampaikan ide hebat dari hasil penelitian, mulai dari pendahuluan, latar belakang, pemahaman, metode penelitian, analisis, dan penyelesaian. Yang ketiga, penutupan. Berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Baiklah semuanya, kita sudah sampai ke materi yang terakhir, materi 6 dan ke-7, yaitu mendesain proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan itu sendiri adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Adapun sistematika dari pembuatan proposal kegiatan. Yang pertama, ada judul, yang kedua, daftar isi, yang ketiga, bab 1 pendahuluan, yang kedua, gambaran umum rencana usaha, yang ketiga, metode pelaksanaan, yang keempat, biaya dan jadwal kegiatan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Adapun cara menyusun rencana penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama, observasi lapangan. Yang kedua, penyamaan persepsi. Yang ketiga, penyusunan proposal kegiatan. Yang keempat, presentasi proposal. Dan yang sangat penting adalah menentukan jadwal kegiatan. Oke semuanya, baiklah, itu saja tadi rangkuman saya dari bab 1 sampai bab 7 Bahasa Indonesia. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.